Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Suganda Saputro dengan NIM terakhir 130077 dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak C. Ilmu pemuliaan ternak adalah kegiatan dalam peternakan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan manusia. Heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas merupakan cara-cara yang dapat digunakan dalam proses pemulihan ternak. Heritabilitas merupakan salah satu pertimbangan paling penting dalam melakukan evaluasi ternak, metode seleksi, dan sistem perkawinan. Secara lebih spesifik, heritabilitas merupakan bagian dari keragaman total pada sifat-sifat yang disebabkan oleh perbedaan genetik di antara ternak-ternak yang diamati. Heritabilitas merupakan perbandingan antara ragam genetik terhadap ragam fenotipik. Ragam fenotipik dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Koefisien korelasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara dua peubah atau dua sifat. Derajat hubungan kedua sifat tersebut diukur dengan koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi berkisar antara minus 1 sampai dengan plus 1. Repeatabilitas merupakan hubungan antara produksi pertama dengan produksi berikutnya pada individu tersebut, diamati sebagai pengulangan penampilan produksi. Pembangunan peternakan semakin bertambah luas, mulai ternak besar hingga ternak kecil, sehingga menimbulkan banyak sekali tantangan di dalamnya, terutama masalah produksi yang menentukan hasil produk ternak tersebut. Dalam hal produk, maka pemilihan ternak pun juga akan menentukan produk karena berhubungan dengan kualitas produk tersebut. Maka pemilihan ternak yang baik harus memikirkan banyak hal, antara lain mulai dari kualitas dan kuantitas ternak untuk bisa dijadikan patokan penentuan ternak yang baik. Hasil dari recording tersebut nantinya akan diolah dengan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang cara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama, ini adalah data bobot badan ayam dan bobot telur ayam yang sudah saya ambil. Data tersebut disajikan dalam tabel seperti berikut. Baik, ini adalah pengedugaan nilai heritabilitas indeks bobot badan ayam dengan data sebagai berikut. Dengan Y titik-titik sebesar 39,94, jumlah dari YI kuadrat sebesar 399,355 dan Y kuadrat IK sebesar 79,9764. Selanjutnya, ini adalah cara perhitungan nilai heritabilitas indeks bobot badan ayam. Yang pertama yaitu faktor koreksi dengan hasil sebesar 79,76018. Kemudian ada jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan hasil 0,11082. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan hasil 0,1054. Kemudian, derajat bebas antar pejantan atau DBS sebesar 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan sebesar 16, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan hasil 0,03694. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan hasil 0,006588. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W yang sama hasilnya dengan KTW sebesar 0,006588. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S dengan hasil 0,072562 dan ada nilai heritabilitas indeks bobot badan ayam atau H kuadrat dengan hasil 3,66706. Dapat disimpulkan nilai heritabilitas yang didapatkan adalah sebesar 3,66706, yang artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A atau bobot badan pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 366,706%. Nilai heritabilitas tersebut berada di luar ambang batas yang ada. Kemudian di sini ada daftar sidik ragam heritabilitas bobot badan ayam.
Kemudian di sini ada rekapitulasi data heritabilitas bobot telur ayam yang hasilnya sebagai berikut. Dengan Y titik-titik sebesar 854,76, jumlah I titik kuadrat sebesar 182.655,4836 dan Y kuadrat IK sebesar 36.532,2732. Kemudian di sini ada cara perhitungan nilai heritabilitas bobot telur ayam. Yang pertama yaitu ada faktor korelasi atau FK dengan hasil 36.530,7329. Kemudian ada jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan hasil 0,36382. Kemudian ada jumlah kuadrat antar anak dalam jantan atau JKW dengan hasil 1,17648. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS sebesar 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sebesar 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sebesar 0,121273. Kemudian ada kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan hasil sebesar 0,07353. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W yang sama nilainya dengan KTW sebesar 0,07353. Kemudian ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S sebesar 0,009549 dan ada heritabilitas indeks bobot telur ayam atau H kuadrat dengan hasil sebesar 0,016768. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas yang didapatkan adalah sebesar 0,016768 yang artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat B atau bobot telur pada keturunan selanjutnya yaitu sebesar 1,6768%. Kemudian ada daftar sidik ragam heritabilitas bobot telur. Kemudian di sini ada pendugaan nilai korelasi genetik indeks bobot ayam dan bobot telur. Dalam tabel ini merupakan korelasi genetik bobot badan ayam 1 dengan bobot telur ayam 1 dengan hasil X titik-titik sebesar 39,94, Y titik-titik sebesar 854,76 dan XIK YIK sebesar 1706,8433. Kemudian dilanjutkan dengan cara perhitungan yaitu pertama faktor koreksi dengan hasil sebesar 1706,95572. Kemudian ada jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan hasil sebesar minus 0,11216. Kemudian ada jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan hasil sebesar minus 0,00026. Kemudian ada derajat bebas antar pejantan atau DBS sebesar 3, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sebesar 1. Kemudian ada hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan hasil sebesar minus 0,03739. Kemudian ada hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan hasil sebesar minus 0,00001625. Kemudian ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV yang besarnya sama dengan HKRW sebesar minus 0,00001625. Kemudian ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOV-S dengan hasil sebesar minus 0,00748. Dan yang terakhir ada korelasi genetik atau dengan simbol RG dengan hasil sebesar 0,8988. Maaf, minus 0,8988.
Dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi genetik yang didapatkan adalah negatif, yaitu sebesar minus 0,988988. Nilai tersebut termasuk tinggi namun negatif. Hal ini menyatakan bahwa perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan prestasi sifat kedua. Dan kemudian ada daftar sidik ragam korelasi genetik bobot badan ayam dan bobot telur. Selanjutnya ada pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Di sini saya menggunakan data bobot badan ayam 1 atau X dan bobot badan ayam 2 atau Y. Dan di dalam tabel tersebut sudah diketahui bahwa jumlah bobot badan ayam yang 1 adalah 15,69, kemudian X kuadratnya yaitu sebesar 30,8639, kemudian jumlah bobot badan ayam yang kedua atau Y adalah sebesar 15,82, kemudian ada Y kuadrat, jumlah Y kuadrat sebesar 31,3258, dan jumlah XY adalah sebesar 31,0458. Kemudian cara perhitungannya yaitu sebagai berikut. Di sini rumusnya untuk pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas yaitu R sama dengan sigma XY minus di dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar dari sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat sigma Y dikuadratkan dibagi N, dan hasilnya adalah sebesar 0,30393, dan dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitas yang didapatkan adalah sebesar 0,30393, yang artinya kemampuan ternak untuk memproduksi ayam dengan bobot badan yang hampir sama dengan bobot telur berikutnya sebesar 30,393%, sedangkan 69,607%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya ada pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Di sini saya menggunakan bobot telur 1, bobot telur 2, dan bobot telur 3. Cara perhitungan untuk nilai repeatabilitas dalam kelas yaitu yang pertama ada faktor korelasi dengan hasil sebesar 65.497,6056. Kemudian ada perhitungan jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan hasil sebesar 14,780875. Kemudian ada jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan hasil 21,9496. Kemudian ada derajat bebas antar individu atau DBB sebesar 11, derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW sebesar 24. Kemudian ada perhitungan kuadrat tengah antar individu atau KTB sebesar 1,34372. Kemudian ada perhitungan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW sebesar 0,91457. Kemudian ada perhitungan kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau tau kuadrat W yang nilainya sama dengan KTW yaitu sebesar 0,91457. Kemudian ada perhitungan kuadrat tengah harapan antar individu atau tau kuadrat B dengan hasil sebesar 0,13205. Dan yang terakhir ada nilai repeatabilitas dengan perhitungan sebesar 0,1264. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitas yang didapatkan sebesar 0,1264, yang artinya kemampuan ternak untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang hampir sama dengan bobot telur berikutnya sebesar 12,64%, sedangkan 87,36%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian ada daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas yang disuguhkan di dalam tabel tersebut.